Pak Haryanto, kita sudah mendengar rencana penetapan PPN 12% ini hanya untuk barang-barang mewah begitu. Pandangan pelaku usaha seperti apa? Oke, pertama yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut adalah definisi mengenai barang mewah. Apakah ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 ataukah akan dibuat definisi baru? Misalnya contoh kategori tas atau sepatu. Bagaimana bisa membedakan yang biasa dengan yang mewah? Karena harga tas atau sepatu ini kan range-nya luas sekali ya, mulai dari puluhan ribu sampai dengan ratusan juta. Apakah dari segi harga dibedakannya, dan kalau demikian, apakah semua jenis kategori barang akan selalu dibedakan mana yang mewah, mana yang bukan, sehingga nanti apakah dengan demikian tidak menjadi rumit. Karena kita tahu sekali sesuatu yang rumit, yang pelaksanaannya sulit dan kontrolnya juga sulit, itu akan menyebabkan kebingungan dan membuat suatu celah bagi oknum yang akan bisa merugikan negara dan masyarakat pada umumnya. Ini yang mungkin perlu diklarifikasi dulu ya. Baik, dan jika mendengar yang disebutkan oleh DPR, seperti apa ini pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat dan terhadap angka konsumsi nantinya? Oke, seperti yang kita ketahui bersama, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sekarang ini sedang melemah. Dan untuk itu perlu mendorong konsumsi supaya ekonominya bergerak lagi. Hipindo dalam hal ini sebenarnya mendukung pemerintah. Kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Perekonomian, untuk menggulirkan program belanja di Indonesia aja atau kita singkat BINA. Hal ini diperlukan agar orang Indonesia dan apalagi turis dari luar negeri mau belanja di Indonesia. Tetapi sayangnya kenaikan PPN ini akan menyebabkan, menurut data dari PricewaterhouseCoopers, Indonesia nanti akan memiliki PPN ke-13 tertinggi di dunia. Dan untuk di negara Asia Tenggara sendiri, di mana beberapa negara itu menjadi saingan kita atau menjadi destinasi dari masyarakat Indonesia untuk belanja, kita juga yang tertinggi di Asia Tenggara. Misalnya contoh Malaysia yang menjadi tujuan destinasi Indonesia untuk belanja, itu adalah cuma 10%. Singapura juga 9% dan bahkan Thailand 7%. Nah, kemudian kalau kita bilang mengenai barang mewah ini pada umumnya adalah diimpor dengan tambahan bea masuk, kemudian BNPB atau safeguard, kuota impor, dan lain-lain membuat harga barang di Indonesia itu jadi semakin mahal. Dan stoknya juga semakin sulit. Ini akan menyebabkan orang akan menahan belanjanya. Dan bahkan mungkin mereka akan melampiaskannya waktu mereka ke luar negeri dengan shoppingnya secara maksimal gitu. Dan kita tahu di mana-mana yang legal mahal atau susah didapat, maka black market atau illegal impornya juga akan subur. Dan kita juga saat ini memahami bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam memberantas illegal impor. Sehingga illegal impor ini akan semakin sulit dikendalikan. Dan kita tahu yang ilegal ini tidak bayar pajak, sehingga negara tidak dapat apa-apa. Sedangkan pengusaha legal yang bayar pajak, penjualannya akan menurun dan tidak bisa ekspansi, kemudian akan terjadi penutupan toko yang nanti ujungnya akan pengurangan tenaga kerja. Nah, pariwisata sendiri juga kita tahu pariwisata yang bagus di suatu negara itu harus memiliki 3 unsur, yaitu objek wisatanya harus menarik, kulinernya juga sedap dan enak, kemudian yang ketiga adalah shopping. Dan kita tahu turis yang datang ke Indonesia itu jarang sekali yang shopping. Tetapi orang Indonesia kalau keluar negeri, mereka shoppingnya ya bisa dibilang banyak sekali ya, atau gila-gilaan gitu. Ini yang terjadi kalau harga di Indonesia nanti akan jadi semakin mahal dengan kenaikan PPN. Baik, lalu antisipasi apa yang disiapkan oleh pengusaha, terutama pengusaha retail apabila ternyata PPN ini akan diberlakukan hanya untuk barang-barang mewah begitu. Apalagi tadi Anda sampaikan mungkin ini juga akan menyebabkan pasar black market ini akan semakin tinggi peminatnya. Ya, kita berharap pemerintah sebenarnya memberikan kemudahan usaha untuk pengusaha legal ya, sehingga kemudahan usaha ini diiringi dengan penurunan biaya-biaya dari segi perizinan, pajak reklame dan sebagainya. Artinya bagaimana pemerintah bisa memberikan suasana yang kondusif buat pengusaha legal, sehingga makin banyak yang mau berusaha untuk secara legal dan black marketnya nanti bisa berkurang. Baik, Pak Haryanto mungkin boleh disampaikan seperti apa kondisi retail terutama untuk barang-barang mewah saat ini. Apakah memang
peminatnya ini juga melemah seiring juga dengan melemahnya daya beli kelas menengah bawah, tapi apakah juga diikuti oleh keinginan beli dari masyarakat menengah atas? Daya beli menengah atas, khususnya untuk barang mewah mungkin masih cukup kuat, tetapi secara psikologi dengan di Indonesia menjadi lebih mahal, mereka akan menahan belanja mereka. Dan orang-orang seperti ini, customer seperti ini adalah orang-orang yang mampu pergi ke luar negeri dan membeli barang-barang itu sebenarnya di luar negeri. Karena memang global brands khususnya misalnya kalau kita bicara barang mewah, yang ada di semua negara itu, di negara lain memang jauh lebih murah daripada di Indonesia. Dan kita tidak bicara jadinya daya beli, tapi akhirnya konsumsi yang diharapkan terjadi itu tidak akan terjadi, sehingga tidak akan bisa menggunakan perekonomian seperti yang diharapkan. Baik, apakah sudah terasa memang ada penurunan dari permintaan untuk barang-barang mewah di dalam negeri? Dan apakah ini berdampak juga untuk toko-toko retail yang berada di pusat-pusat perbelanjaan? Ya, ini sudah memang terasa dampaknya sejak awal tahun, di mana memang regulasi pemerintah mengenai impor ini kan sempat berubah-ubah, sehingga terjadi ketidakpastian suplai barang di Indonesia yang menyebabkan barang-barang di Indonesia untuk barang mewah ini satu, sulit didapat karena stoknya terbatas. Kedua, keterbaruannya atau new arrival untuk barang-barang itu ketinggalan sekali dibanding negara tetangga. Sehingga orang-orang Indonesia yang belanja ke luar negeri akan lebih memilih tetap belanja di luar negeri. Demikian kira-kira Mbak Ananda. Baik, seperti apa kondisinya? Apakah memang penutupan gerai ini masih terus berlanjut di dalam negeri? Bisa jadi, karena sekarang ini teman-teman retail itu banyak sekali yang menahan ekspansinya karena nggak punya barang untuk ekspansi. Karena kita untuk barang-barang impor ini, ya khususnya barang mewah ini juga ada kuota impornya, di mana kita nggak bisa impor sesuai dengan kebutuhan kita untuk ekspansi. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan di toko yang sekarang sudah ada pun juga kita punya keterbatasan besar. Dan apalagi untuk ekspansi butuh tambahan barang dan itu tidak kita miliki. Akibatnya kita nggak bisa ekspansi dan kalau ini berlanjut terus, bahkan toko yang ada pun mungkin juga kekurangan barang yang mengakibatkan penurunan penjualan dan bahkan beberapa teman-teman juga sudah mulai ada yang tutup toko. Dan kembali lagi, retail ini kan industri yang padat karya dan penutupan toko ini akan berujung juga nanti akan pengurangan tenaga kerja juga.